warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Berjumpa kembali tentunya bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini tidak lepas dari rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Semoga kita bisa dapat terjalin silaturahmi, saling mendoakan kebaikan untuk kita, dunia dan juga akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka apa yang kali ini Teteh bawa seperti biasa. Sekarang Teteh lebih fokus membahas kitab As-Surarul Jima ini. Mungkin sekarang untuk part yang keempatnya. Yang mana kitab As-Surarul Jima ini adalah kitab yang membahas yang berhubungan kait erat dengan rumah tangga. Banyak sekali yang dibahas di sini ya. Banyak sekali tentang akhlakul karimahnya di dalam rumah tangga. Dan tentu tidak lepas yang sangat mengasyikkan di dalam membahas tentang bab beranjangnya. Maka apa sekarang untuk di part ini yang ingin dibahas di dalam ini kitab? Baik, maka insya Allah ya. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah, dapat mengambil ilmunya. Dan kita terapkan di keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang lebih harmonis. Tentunya keluarga penuh dengan sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Amin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Laisa lil asyiki, tiadalah bagi orang yang mana saat ini hatinya yang sedang penuh dengan kerinduan, al muhibbi, yang penuh dengan kecintaan, minal hubbi, tentunya terhadap orang yang ia rindu ya, orang yang ia cintai, siwa ladzatil liqa'i, selain apa nih, lezat suatu pertemuan, syifa'u, itu adalah menjadi penawar, itu adalah menjadi obat ya. Ada sosok seorang laki-laki dan juga sosok seorang perempuan yang sama-sama hatinya sedang jatuh cinta ya, penuh dengan cinta hatinya, penuh dengan kerinduan hatinya. Tentunya yang menjadikan suatu penawar atau yang menjadikan suatu obat mengobati rasa rindunya itu adalah ketika dapat bertemu dengan seseorang yang ia rindukan dan orang yang ia cintai. Maka itu dikatakan obatnya. Tetapi kalau misalkan seorang laki-laki dan perempuan tersebut yang sedang saling jatuh hati, yang saling rindu, jika belum terikat akan suatu pertikahan, maka ya pertemuannya itu pun tidak menjadi halal. Di mana harus bertemunya pun kan ada syarat-syarat tertentu bagaimana di dalam pertemuan tersebut. Maka tentulah bagi laki-laki dan juga perempuan tersebut ingin segera melakukan suatu pertikahan agar pertemuannya tersebut menjadi halal dan bahkan perkumpulannya tersebut itu menjadi ladang amal ibadah. Seperti itu. Walaisa hunaka alladhu, di sini tidak ada yang lebih enak, yang lebih apa ya, yang lebih nikmat mungkin ya. Wala amta'u minal wiswali, tentu tidak ada yang lebih nikmat selain dari pertemuan tersebut. Bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau yang sudah melakukan akad pertikahan, maka pertemuan antara suami dan juga istri. Fima ahallallahu subhanahu, karena di dalam hal ini yang telah menghalalkan siapa Allahu subhanahu, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada sosok seorang laki-laki, perempuan, dua-duanya saling jatuh cinta, saling jatuh hati, yang kuat sekali rasa rindunya. Kemudian Allah menghalalkan dari kedua jenis itu untuk lebih dekat saling mencintai. Masya Allah, maka tidak terbayang ya begitu bahagianya sosok laki-laki dan juga perempuan yang dapat melakukan suatu pertikahan atas dasar cintanya. Wahadhal wisalu, dan perkara pertemuan ini lahu, tetap di ini wisal, pertemuan itu ya maksudnya, asma'un muta'addidah, ini banyak sekali nama-nama yang banyak. Kal jima'i, seperti dengan diberi nama jima'. Wal ghasyani, ada juga yang mengatakan ini adalah ghasyan. Ghasyan itu apa ya? Ghasyan itu tertidur pulas berdua gitu ya. Wal wati, ada juga yang mengatakan dengan istilah wati. Wal mulamasah, ada juga yang menyebut dengan istilah mulamasah. Mulamasah itu artinya apa ya? Saling bersentuhan. Kan jadi halal kan ya. Wan nasyatul jinsi, ada juga yang mengatakan nasyatul jinsi. Nasyatul jinsi itu jadi aktivitas hubungan badan. Awil hissi, atau hubungan perasaan.
Nah, ini menunjukkan ya, kalau sesuatu yang banyak namanya, ini menunjukkan berarti sesuatu tersebut itu sangat bernilai, arti banyak. Sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali nilainya. Ya kalau kita kan, apa ya, kita juga banyak kan, di kita tuh dengan istilah seperti hubungan biologis, ya kan? Kemudian hubungan intim, misalkan hubungan badan, banyakkah istilah-istilahnya yang suka dipakai oleh kita juga. Nah, sehingga di dalam suatu pernikahan, karena Allah sudah menghalalkan, jangankan kita untuk bercakap-cakap, jangankan kita untuk bersentuhan kulit tangan saja, bahkan sampai pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis, itu ahallallah, itu Allah halalkan kepada pasangan suami istri tersebut, bahkan itu bisa menjadi nilai ibadah. Ya sudah mah bahagia, ya sudah mah dapat bernilai ibadah. Masya Allah ya, nikmat ini dari Allah. Waliqa'ul jinsi, dan pertemuan ini, as-sahihi, tentu ini adalah pertemuan yang baik, wassalimi, dan juga pertemuan yang selamat, fi dzatil waqti, di dalam waktu tertentu. Ada waktunya ya kan? Lahu qawaidi, ada kaidah-kaidahnya, wa asasu, dan juga ada asas-asasnya, wa mubadiun, dan juga ada pembukaannya. Jadi, yang ingin disampaikan oleh ulama yang mengarang ini kitab, bahwa ketika pasangan suami istri di dalam melakukan hubungan biologis tersebut, itu ada aturannya, ada tata caranya, agar pasangan suami istri tersebut ini dua-duanya dapat benar-benar saling menikmati. Jadi, jangan berpikir hubungan biologis itu seperti ritual yang hanya masuk aja alat milik laki-laki kepada perempuan, setelah itu keluar sang suaminya, tetapi tidak ada seni keindahan di dalamnya. Nah, ini yang ingin diajarkan oleh ulama juga ternyata diatur di dalam fikih, diatur di dalam agama, agar apa? Agar kedua-duanya bisa saling mendapatkan kebahagiaan baik secara lahir ataupun batin. Oh, jadi teh ketika kita berjima itu memang ada aturan waktunya ya. Kapan waktu yang terbaik untuk berjima? Ada. Ada pembahasan tentang itu? Ada. Kapan sih waktu yang terbaik? Kemudian ada juga seni keindahan ketika melakukan hubungan biologis itu ada juga seninya, ada seninya juga. Itu diajarkan juga ya di dalam beberapa referensi kitab. Bahkan diajarkan juga bagaimana muqaddimah. Artinya muqaddimah itu adalah bagaimana sih foreplay yang sangat baik sehingga dua-duanya dapat menyenangkan sampai apa ya istilahnya nanti benar-benar bisa sampai kepada puncak penuh dengan kelegaan seperti itu. Tapi nanti ya ini baru pembahasan mukaddimah, tapi belum membahas ke intinya. Idza ta'allamat hal mar'ah. Nah, di mana kalau sang istri dapat mengetahui ya wa 'allamahar rajul, dan tentu siapa yang harus mengajarkan hal itu adalah sang suaminya. Jadi, sang suami itu bagusnya mengetahui akan segala hal, ya, termasuk di dalam hal berhubungan biologis yang baik secara syariat pun, agar dua-duanya mendapatkan kesenangan yang puas. Ini sebetulnya yang harus mengajarkan itu adalah sang suaminya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Oleh karena itu, wahai suami, pahami ini. Hadasa tamamul wifaqi, maka nanti akan datang kesempurnaan di dalam kesepakatan. Nah, kenapa ada bahasa kesepakatan? Berarti di dalam pembahasan ini, di sini menitik beratkan harus adanya komunikasi antara pasangan suami dan juga istri tersebut. Karena di dalam rumah tangga itu hampir 90% isinya adalah ngobrol. Sekali lagi ya, di dalam rumah tangga besarnya itu adalah ngobrol, komunikasi terus antara pasangan suami dan juga istri. Ya, akhirnya nanti mendapatkan wifak, akhirnya nanti mendapatkan suatu kesepakatan. Ya, sehingga wahai para suami atau para istri ini tentunya yang sering menganggap kalau untuk mengobrol hal ini, menganggap kalau ini adalah hal yang tabu. Sekali lagi, ini bukan hal yang tabu yang harus diobrolkan antara pasangan suami istri tersebut.
Kalau awal-awal nikah ya mungkin merasa tabu ya. Karena Teteh juga masih ingat banget gitu ya ketika awal nikah suami ujuk-ujuk nanya gitu gimana katanya rasanya. Ya malu lah kita sebagai seorang istri pengantin baru yang harus menjawab ketika ditanya oleh sang suami gimana rasanya. Ya malu lah pasti kita menjawab. Ya kalau awal-awal nikah wajar lah kalau ada sifat rasa malu ya apalagi seorang perempuan. Tetapi kalau kita yang rumah tangganya yang terus ya bertahun-tahun, apalagi sudah belasan tahun, apalagi sudah puluhan tahun, tentu hal ini sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu ya. Dan sebetulnya jarang sekali di dalam rumah tangga yang membahas lebih dalam akan hal ini. Saran aja ini dari Teteh, dan Teteh juga ini mengetahui di dalam referensi kitabnya bahwa harus ada pembahasan khusus antara pasangan suami istri menceritakan tentang hubungan biologis ini agar nantinya suami dapat memahami apa keinginan istrinya dan istri nanti dapat memahami akan apa keinginan sang suaminya. Seperti itu. Dan tentu nanti apa hikmahnya yang bisa kita dapat, keluarga kita akan semakin harmonis meskipun usia pernikahan kita itu semakin tua. Harusnya kalau kita paham semakin tua ya, maksudnya semakin lama usia pernikahan kita harusnya harus semakin harmonis seperti itu. Watana'ama, dan nanti akan dari komunikasi itu kan kita jadi paham nih apa yang sama-sama yang dibutuhkan. Maka nanti kita akan mendapatkan saling kenikmatan. Wataladzada, tentunya ada saling rasa enak gitu ya kan. Kullun min huma, di antara pasangan suami istri tersebut, bil akhari, ya tentunya dengan pasangan kita ya. Wa ala qadril jahli bihadhil umuri, dan tentu rasa kenikmatan ini, rasa saling kepuasan ini tidak akan didapatkan atau tergantung dari kadar ketidaktahuannya di dalam hal ini. Jadi kalau misalkan kita yang lebih paham akan ilmunya, akan seninya di dalam melakukan hubungan biologis, semakin banyak kita ilmu, insya Allah maka akan semakin nikmat ketika kita melakukan hubungan biologis tersebut. Tetapi kalau misalkan ilmunya kita sedikit, ya tidak jauh seperti ilmu yang kita dapatkan mungkin ya, karena tidak ketahuannya itu. Oleh karena itu belajar ya sedikit-sedikit. Ala qadri ma yumkinu tasawwuruhu, ya kan? Yang mungkin saja kan menggambarkan atas kadar sesuatu min masyakotin, yaitu ada suatu kemasyakotan, wa anatin, atau misalkan suatu kesulitan. Bisa dikatakan kesulitan ini apa ya? Kayak impoten gitu ya. Misalkan kan banyak ya permasalahan seorang suami ketika melakukan ibadahnya tersebut, apakah karena durasinya yang pendek, apakah yang dikarenakan susah terangsang, apakah dikarenakan nggak mau masuk-masuk gitu ya, maunya nongkrong aja di luar gitu ya, kadang udah bangun suka tidur tengah jalan, kan itu bisa termasuk masyarakat ya kan, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita dan dapat berpengaruh terhadap keharmonisan, dan ini bisa semakin luas ya kan, dapat berpengaruh juga kepada pekerjaannya sang suami tersebut ataupun mentalitas seorang istrinya di dalam rumah tangganya. Tuh kan, sebetulnya dalam hal ini banyak yang harus kita ketahui. Kalau misalnya kita mendapatkan suami seperti ini, apa tindakan yang harus dilakukan oleh suami dan apa tindakan yang harus dilakukan oleh istrinya agar tetap dalam keadaan ini pun masih tetap harmonis dan masih tetap bisa mendapatkan suatu kepuncakan atau kenikmatan. Ya. Wala yaghibu, dan tidak samar lagi, anna katsiran min mushkilatit talaq, bagi kita semua, wala yaghifu, dan tidak samar lagi, ana, bagi kita semua ya, anna kasiron, maksudnya banyak sekali min mushkilatit talaq, sehingga akhirnya terjadi loh suatu perceraian. Al-ana, pada zaman sekarang, sababuha, dikarenakan permasalahan ini. Mislu hadhil umuri, sebabnya di dalam perkara ini. Ya, jadi tidak sedikit, misalkan dikarenakan apakah dikarenakan istrinya yang sudah kurang bergairah, yang tidak mau lagi melayani suaminya, atau misalkan yang berkendala itu sang suaminya, sehingga keharmonisannya semakin renggang. Tidak sedikit ini yang menjadikan alasan akhirnya terjadi suatu perceraian. Seperti itu.
ya bisa aja akhirnya sang suaminya yang berselingkuh atau misalkan istrinya yang berselingkuh, dan tentu ini dikarenakan kurang keimanannya ya. Kenapa bisa sampai terjadi perceraian tersebut? Imali adamil fahmi, bisa saja karena kita itu tidak paham, aulisu itatobiki, atau dikarenakan buruknya pemenuhan hasrat, aulifawati tamamil ladzati, atau tidak adanya kesempurnaan di dalam suatu kenikmatan, wa'adama tahqiqil mit'ati, atau tidak maksimal kebahagiaan ketika sedang melakukan hubungan biologis. Dan memang ini adalah fitrahnya manusia yang memang harus tercukupi. Oleh karena itu, wahai para pasangan suami istri, sekali lagi titih kasih pesan aja, jangan merasa tabu bagi pasangan suami istri untuk menceritakan akan hubungan biologis ini, dan jangan dikira ini termasuk bagian dari salah satu ibadah. Jadi kebanyakan orang yang berpikir kalau ibadah itu hanya sholat aja, wudhu aja, tahajud aja, sedekah aja, dan berpikir kalau ini hal yang tabu, dan berpikir ini bukanlah suatu ibadah. Sama, ini juga adalah suatu ibadah yang begitu sangat besar sekali pahalanya. Tetapi di sini Teteh baru mukaddimah, belum membicarakan secara spesifik bagaimana kalau misalkan hal-hal itu terjadi di dalam rumah tangga. Pokoknya nantikan aja seterusnya di video selanjutnya ya, yang insya Allah yang lebih spesifik menerangkan lebih jelas di dalam kitab Asrarul Jima ini.